Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang AI Native Engineer ya. Jadi kalau teman-teman lihat di luaran sana itu mulai ramai istilah AI Native Engineer. Dan sekarang kita itu sebagai programmer itu wajib jadi AI Native Engineer. Jadi kalau teman-teman masih sekarang coding manual semuanya sendiri ya, dari mulai nulis kode baris per baris, debug, testing semuanya dilakukan sendiri, bisa dibilang mungkin itu sekarang udah agak ketinggalan ya. Tapi berarti kita udah nggak perlu ngerti coding? Enggak juga, jadi bukan berarti seperti itu ya, tapi skill coding itu tetap penting, itu bahkan penting banget. Fundamental coding itu wajib ngerti ya, dan itu beneran wajib dikuasain. Nah, tapi sayangnya cara kerjanya sekarang udah beda gitu ya, kita nggak bisa melakukan semuanya manual. Nah, di sini ya, di video ini kita bahas yuk, apa itu AI Native Engineer. Yuk kita bahas. Jadi apa itu AI Native Engineer? Jadi ini tuh bukan machine learning engineer atau AI engineer atau bahkan data scientist, enggak. Jadi AI Native Engineer itu adalah software engineer yang dari awal ya itu memakai AI agent sebagai bagian atau rekan kerja dari pekerjaannya atau memasukkan AI ya sebagai bagian dari workflow kerjanya. Nah, jadi itu ya. Jadi sebenarnya apapun bisa dibilang AI native engineer, mau teman-teman web developer, mobile developer, data scientist, dan lain-lain itu semuanya bisa dibilang AI native engineer selama teman-teman memasukkan AI ya sebagai partner dalam bekerja atau memasukkan AI sebagai workflow pekerjaannya. Jadi memang kita tuh sekarang harus mulai shifting ya, jadi agak berubah ya cara kerjanya. Yang dulu misalnya teman-teman semuanya lakukan sendiri ya, coding semuanya sendiri, manual, debug, fix bug dan lain itu semuanya lakukan sendiri. Atau kalau misalnya kita analogikan tukang bangunan lah ya, dulu kita jadi tukangnya tuh semuanya tuh, dari ngaduk semen gitu ya, ngaduk pasir, bikin tembok, neplok, ngecat itu semuanya kita lakukan sendiri. Nah sekarang tuh mau tidak mau kita harus shifting ya, kita harus berubah menjadi mandor kalau di dalam bangunan ini ya, tukang bangunan ini nih. Nah, jadi yang tadinya kita lakukan semuanya sendiri, kita jadi mengarahkan. Jadi karena kan tugasnya mandor tuh mengarahkan si tukang-tukangnya. Nah, jadi tukang-tukangnya ini adalah AI-nya. Dan kita yang tugasnya sekarang mengarahkan. Nah, bukan berarti kan kalau mandor nggak ngerti ya, cara ngaduk yang benar misalnya, cara bikin tembok yang benar, cara ngecat yang benar, kan bukan berarti seperti itu ya. Kalau mandor justru yang harusnya lebih tahu. Ya, kalau dia nggak tahu sama sekali ya, nanti bangunannya jadi kayak gimana pun nggak jelas gitu ya. Nah, dengan kita tahu benar-benar termasuk dalam pengembangan software, harapannya nanti kita bisa dengan baik itu mengarahkan si AI ini ya, yang jadi tukangnya untuk membuat sesuatu yang mau kita inginkan. Nah, harapannya itu adalah, ini sebenarnya sih lebih ke biar lebih produktif ya. Kalau kita jadi AI Native Engineer, itu yang pekerjaannya mungkin bisa dikerjakan 3-5 orang ya, yang harusnya ya dikerjakan 3-5 orang, yang tanpa bantuan AI, itu bisa dikerjakan hanya dengan 1 orang AI Native Engineer. Mungkin teman-teman mikir, kenapa harus sekarang gitu ya? Nanti aja deh, karena kita masih senang-senangnya coding manual gitu ya, senang debug sendiri dan lain-lain. Nah, masalahnya itu, kita udah nggak bisa nawar lagi kalau sekarang ya. Tools-nya itu udah ready, udah siap. Istilahnya itu adalah production ready. Beda kayak mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, AI agent masih belum bagus ya, atau bahkan masih jelek banget gitu ya, cuma bisa digunakan untuk chatting ya, maksudnya bertanya via chat. Nah sekarang tuh masalahnya semuanya tuh udah bagus dan udah production ready. Ada banyak toolnya kayak Cloud Code, ada Cursor, ada Copilot Agent ya, ada OpenAI Codex gitu ya, ada Windsurf, ada banyak banget ya yang lainnya. Nah jadi itu semuanya tuh udah production ready. Nah, jadi AI agent itu sekarang itu bisa ngerjain task yang bahkan kompleks ya. Jadi bukan cuma buat autocomplete doang gitu ya, generate satu function kita copy paste, enggak. Itu bisa ngerjain task-task yang kompleks, bahkan bisa baca project kita yang lumayan besar. Nah, jadi mau tidak mau ya harus sekarang. Teman-teman nggak bisa lagi nunda-nunda lagi. Nah, kalau misalnya kita tidak mau, masalahnya itu nanti gap-nya tuh akan jauh banget sama orang yang jadi AI native engineers. Kalau kita tidak mau, itu gap-nya tuh bisa jauh banget. Orang yang AI native engineer itu bisa produktifnya lebih jauh daripada kita ya, dibanding kita. Kita mungkin ngerjain fiturnya bisa sampai sebulan. Ini mungkin bisa hanya hitungan hari aja udah kelar kalau jadi AI native engineer. Jadi kalau kita nunggu
momen lagi, misalnya nanti deh kalau kita mau gitu ya, sekarang nggak dulu, ya itu mau nggak mau pasti gap-nya itu akan makin jauh, jadi kita makin ketinggalan. Jadi makanya wajib. Oke, jadi tadi yang saya bilang ya, jadi kita mindset kita tuh harus agak sedikit bergeser ya. Yang tadinya itu kita adalah eksekutor, ya kita sekarang jadi manager AI agent. Ya, mungkin kata-kata manager kadang-kadang beberapa orang nggak suka ya. Misalnya banyak orang yang pengen jadi individual contributor karena males manage orang. Ya untungnya ya sekarang tuh yang di-manage bukan orang, tapi AI agent. Jadi simpelnya tuh nggak banyak drama lah. Kalau manage orang kan banyak drama ya. Kalau misalnya manage AI agent, ya itu istilahnya tuh ya kayak kerjaan aja ya, jadi nggak ada dramanya. Nah, jadi skill utamanya sekarang agak sedikit berubah nih. Kalau dulu mungkin kita skill utamanya adalah bikin kode yang baik, ngerti clean arsitektur, ngerti refactoring gitu ya, ngerti design pattern gitu ya, ngerti algoritma dengan baik dan lain-lain. Nah, sekarang agak sedikit berubah, tapi bukan berarti itu nggak penting ya, itu tetap penting karena kita harus nanti tahu hasil kualitas kodenya. Tapi sekarang kita perlu tambahan skill lagi, yaitu kita bisa kasih instruksi yang jelas ya dan presisi ya ke si AI agent-nya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngeinstruksikan dengan jelas ya bisa jadi misalnya ambigu gitu ya instruksinya. Bisa jadi nanti hasil AI agent pun bakal ambigu. Nah, jadi itu skill-nya itu harus bertambah lagi. Nggak cuma skill coding biasa, harus ada skill memberikan instruksi yang jelas. Nah, selain itu, buat teman-teman yang jarang nge-review code ya teman-teman juga harus belajar gimana cara bisa nge-review code. Nge-review code itu kadang-kadang memang hal yang kelihatannya kayak sepele, padahal penting banget ya. Karena dari review code kita bisa tahu, oke, di mana sih bagian kesalahannya, apakah ada performance issue kodenya, ada kesalahan, ada security issue dan lain-lain, itu semuanya kita harus baca dari review code. Nah, jadi mau tidak mau, skill untuk review code juga sangat penting kalau teman-teman shifting jadi AI native engineer. Nah, selain itu, arsitektur dan lainnya juga itu penting banget. Karena nanti kan project-nya mungkin bakal banyak, apalagi kalau teman-teman project-nya microservice dan lain-lain, itu pemahaman global ya untuk software arsitektur itu juga bakal menjadi sangat penting. Nah, maka dari itu ya, mau tidak mau ya, teman-teman, kalau dulu mungkin oke tiap hari cuma ngerjain 1 fitur, 2 fitur di coding ya, sekarang mau tidak mau teman-teman harus upgrade ya, jadi manager, jadi arsitek gitu ya, jadi senior engineer atau principal engineer untuk bisa manage AI agent ini. Oke, sekarang mulai dari mana nih? Kalau teman-teman baru mulai, saya saranin mulai dari 1 agent terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba, oke, saya pengen manage langsung 10 agent. Contohnya, pembuat Cloud Code itu tiap hari katanya bilang kalau dia tuh manage 10 agent. Tiap harinya tuh. Jadi, nah kalau kita baru pertama kali itu jangan langsung 10 agent gitu ya. Takutnya nanti kita malah pusing sendiri. Mulai dari 1 agent dulu. Buat apa sih? Ya intinya sih buat belajar ya. Jadi kita dapat task nih, ya udah kita minta AI-nya untuk ngerjain task ini. Untuk apa? Kita biar paham dulu cara kerjanya. Contohnya, oke, kalau saya kasih instruksi seperti ini ternyata hasilnya kurang baik. Ketika saya kasih instruksi ini ternyata ngaco gitu ya. Ketika saya kasih instruksi ini ternyata bagus, tapi kurang ini. Sampai akhirnya teman-teman ngerti dengan baik, oke. Akhirnya kita udah ngerti dengan itu ya, dengan bagus. Oke, ternyata harus seperti ini cara ngasih instruksinya. Nah, jadi kayak teman-teman benar-benar ngarahin si junior engineer. Mungkin kalau di awal-awal teman-teman ngarahinnya salah gitu ya bisa jadi hasilnya juga salah. Nah, ketika teman-teman ngasih instruksinya nggak jelas, mungkin hasilnya juga nggak jelas. Jadi benar-benar kayak ngarahin junior developer aja. Jadi kita harus benar-benar ngasih konteks yang jelas, requirement-nya jelas, concern atau aturannya jelas, batasannya jelas gitu ya, arsitekturnya jelas, semuanya jelas. Nah, setelah teman-teman oke, sudah nyaman gitu ya, dan sudah punya formulanya yang baik ya, nah barulah kita mulai scale up. Oke, kalau teman-teman misalnya udah pede dengan 1 agent aja, ya barulah kita scale up dengan lebih dari 1 agent. Teman-teman bisa mulai 2, 3, 4, bebas sebenarnya ya, nggak ada batasannya. Nah, cuma teman-teman di sini harus juga punya skill untuk bisa mikirin kira-kira kalau teman-teman saya punya 2 atau 3 AI agent ya, sekaligus ngerjainnya bareng-bareng. Itu kan teman-teman berarti harus bisa menentukan ini harus ngerjain fitur apa, ini ngerjain fitur apa, ini ngerjain fitur apa. Nah, menentukan fitur mana itu bukan berarti kita asal-asalan, karena ada fitur yang overlapping ya. Contohnya misalnya
harus bisa kerjain fitur A dulu, habis selesai baru bisa fitur B. Nah, kalau seperti itu kan kita nggak bisa, ya udah fitur A sama agent A, fitur B sama agent B, nggak bisa. Karena kan itu harus nunggu fitur A dulu selesai. Nah, jadi teman-teman dari situ kan berarti teman-teman udah harus punya gambaran ketika teman-teman bikin fitur A, kode mana aja yang akan dibuat. Software mana aja misalnya yang akan tersentuh misalnya ya, aplikasi mana aja yang akan tersentuh. Kalau bikin fitur B, mana aja yang akan yang dibuat kodenya gitu ya, bagian mana aja yang akan disentuh. Jadi teman-teman tuh harus punya gambaran dari awal, oke, kira-kira kalau fitur A tuh akan nyentuh bagian ini aja, fitur B bagian nyentuh ini aja, kayaknya sih ini dua-duanya akan independen, tidak akan saling sentuh. Nah, baru deh kita bisa jalan secara paralel pakai 2 agent. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman beneran harus tahu ya. Jadi nggak bisa tuh orang yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba nyuruh 2 agent ngerjain 2 hal yang berbeda, padahal itu semuanya saling berhubungan, agak susah. Jadi teman-teman beneran harus ngerti secara detail. Nah, maka dari itu ya, disinilah teman-teman nggak bisa cuma ngerti software baru-baru gitu, nggak bisa. Teman-teman beneran harus jago banget ya, dan bisa memprediksi kira-kira ketika nanti di develop, itu ini akan masuk ke bagian mana aja kodenya, ini bagian mana aja. Nah, kalau teman-teman udah mahir di situ, nah gampang tuh, mau teman-teman mau pecah jadi 2 agent, 3 agent, 4 agent, bahkan kayak yang di Cloud Code ya, timnya itu bahkan sampai 10 agent, itu nggak masalah. Karena teman-teman sudah ngerti cara membagi-bagi task ini secara independen. Nah, kalau teman-teman udah bisa multi-agent kayak tadi, itu udah jago banget lah ya. Udah berarti hal-hal yang kita biasa lakukan berbulan-bulan itu mungkin hanya dalam hitungan hari udah kelar ya. Jadi seakan-akan kita punya banyak tim engineer yang jago-jago dan kita arahkan semuanya, dan otomatis hasilnya akan lebih cepat. Nah, cuma mungkin tantangannya adalah switch konteks ya, atau konteks switchingnya. Nah, kalau kita manage satu agent, itu kan gampang ya, kita tinggal tungguin agentnya ini gitu ya, ketika udah selesai kita cek lagi, ketika di tengah-tengah progress kita cek progressnya selesai gitu ya. Nah, gimana kalau tiba-tiba kita running 2, 3, atau 4, atau bahkan 5 agent? Nah, itu kan nanti kita akan sering pindah-pindah ya. Kita lagi nge-review kerjaan yang fitur A, tiba-tiba ini ada review, kita submit review, yang B itu baru setengahnya selesai, minta feedback. Kita harus pindah ke B, ternyata ini setelah kita kasih feedback, C-nya minta feedback juga, kita bolak-balik. Artinya akan terjadi konteks switching tuh. Dari fitur A ke B ke C, terus balik lagi ke A, ke B lagi, ke A lagi, terus-terusan kayak gitu. Nah, kadang-kadang buat developer yang nggak terbiasa kayak gitu, pasti bikin pusing tuh kayak gitu ya. Ya, pasti keteteran lah istilahnya tuh. Jadi mau tidak mau, teman-teman juga harus bisa menghandle hal seperti ini. Ya benar-benar kayak kita ngadepin kalau misalnya kita punya banyak orang ya di tim kita, dan tiap orang tuh punya kerjaan masing-masing, dan kita harus bisa, oke, ini sampai mana, ini sampai mana, ini sampai mana, dan semuanya itu harus bisa kita manage semuanya. Nah, makanya kalau teman-teman misalnya nanti tiba-tiba udah mulai, waduh pusing nih manage banyak agent, mungkin bisa diperkecil lagi. Jangan terlalu banyak. Mungkin 3 atau 4 aja udah cukup gitu ya. Yang penting teman-teman masih bisa ngikutin semua hasilnya. Karena kalau misalnya kita sampai nggak bisa ngikutin semua yang dikerjakan sama AI agentnya, bisa-bisa nanti kualitas review kita menjadi turun, dan malah problemnya nanti jadi bermasalah ke depannya ya. Bisa jadi bug, bisa jadi security issue, dan lain-lain. Jadi itu bahaya banget. Jadi itu memang tantangannya ketika teman-teman jadi AI native engineer. Jadi jangan gara-gara misalnya teman-teman punya token yang banyak gitu ya, teman-teman langsung seenaknya bikin banyak agent, nggak juga. Kita harus benar-benar mastiin kualitasnya itu benar tetap bagus. Oke, jadi AI native engineer itu benar-benar sekarang itu ya udah jadi bagian evolusi untuk software engineer ya. Jadi bukan lagi sesuatu yang nggak bisa kita tunda-tunda ya, mau tidak mau ya. Bahkan jujur saya sendiri kayaknya mungkin sekarang ya di tahun ini itu saya udah mulai pakai AI agent untuk coding. Mungkin bisa dibilang hampir 90% code yang saya hasilkan saat ini itu semuanya udah di-generate pakai AI agent. Jadi saya hanya prepare requirement-nya, menginstruksikan dengan jelas, nanti nge-review hasilnya, bahkan ketika ada feedback-nya, walaupun feedback-nya mungkin dikit gitu ya, itu saya kerjain. Saya minta AI agent lagi, mungkin di awal mungkin saya kurang requirement-nya sampai ada sesuatu yang kurang dikit misalnya. Jadi saya dari situ belajar lagi, oke, ternyata kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini. Nah, sampai sekarang akhirnya ya hampir semua kerjaannya itu 90% dikerjakan sama AI agent ya. Ya ada bagian 10% yang saya masih lakukan sendiri gitu ya,
ya mungkin ada beberapa bagian yang memang agak sulit dikerjakan sama AI agent. Nah, jadi mulai sekarang saya wajibkan teman-teman mulai shifting ya dari yang software engineer biasa itu jadi AI native engineer. Nah, teman-teman bisa mulai dari belajar menggunakan satu agent, nanti scale up ya pelan-pelan jadi 2, 3, 4, kalau misalnya pusing balik lagi misalnya ke 3, ke 2 dan seterusnya. Jadi harapannya mungkin tahun ini adalah tahun perubahan besar ya dari software engineering. Jadi yang tadinya kita coding semuanya sendiri, ya mau tidak mau kita sekarang harus menjadi mandor untuk AI agent. Jadi ini bukan pilihan lagi ya. Saya bilang ini bukan pilihan lagi. Jadi ini memang suatu keharusan yang mau tidak mau teman-teman harus lakukan. Oke, mungkin itu aja ya videonya. Jadi ini juga sekedar sharing ya, atau juga curhat buat programmer. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan seperti ini. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.